anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga Maksi dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi PS kita, yaitu membahas tentang kuis kita yang kemarin, dan hari ini kita akan mengerjakan kuis kembali. Nah, untuk kuis kita pada pertemuan sebelumnya, itu ada 2 soal yang Ibu berikan, yaitu yang pertama, informasi apa saja yang dapat kamu ketahui dengan membaca peta. Yang kedua, jelaskan kelompok dan tipe persebaran fauna di Indonesia. Nah, apa yang sudah kalian jawab itu udah tepat ya, berdasarkan dari apa yang sudah kalian kumpulkan ke Ibu. Nah, kalau untuk nomor 1, informasi apa saja yang kita peroleh ketika kita membaca sebuah peta, yang terutama adalah jenis peta seperti apa sih yang ingin kita cari ya. Misalnya kita mau cari persebaran dari potensi setiap daerah itu apa. Nah, kita akan melihat atau mencari bagian peta tersebut. Nah, di peta tersebut kita akan mendapatkan informasi ternyata di beberapa daerah ya dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam sekali potensi dari sumber daya alamnya. Kita bisa lihat, oh ternyata di Kalimantan mungkin hutannya, kayunya, oh mungkin di daerah Papua tambangnya, hasil tambangnya sangat banyak. Nah, dari sebuah peta kita dapat macam sekali informasi ya. Ada informasi tentang provinsi, ibu kota, nama sungainya, kemudian jalur dari kereta api, kemudian jalur dari laut ya. Kita bisa lihat nama pelabuhannya, nama bandara, dan macam-macam ya. Nama gunung, nama bukit, semuanya ada di bagian peta. Itulah kalau kita membaca peta kita dapatkan informasi yang penting pada bagian kenampakan bumi ya yang dituliskan di dalam sebuah peta ya. Nah, untuk yang kedua, jenis dari persebaran fauna di Indonesia ya. Karena letak geografis kita ya, maka berpengaruh juga pada persebaran faunanya ya. Jadi ada 3 jenis untuk persebaran fauna di Indonesia. Ada jenis asiatis, kemudian peralihan, dan juga australis. Asiatis ini adalah berarti di bagian Indonesia Barat ya. Sedangkan jenis fauna peralihan itu berada di Indonesia Tengah, dan jenis fauna australis itu ada di Indonesia Timur ya. Nah, ini menandakan bahwa banyak sekali jenis-jenis fauna kita yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat ya untuk satu persatu, kalau dia jenis fauna asiatis atau Indonesia Barat itu berupa hewan menyusui dengan tubuh yang besar, hampir tidak ada hewan menyusui berkantong. Dan banyak spesies ikan tawar dan juga kera serta spesies burung berwarna. Nah, itu kalau untuk jenis fauna asiatis ya. Kalau untuk jenis fauna peralihan, yaitu berada di Indonesia bagian tengah, itu adalah jenis hewan endemis ya, atau hanya ada di Indonesia. Nah, beberapa tipe hewan jenis ini ya, ada mirip dengan tipe yang asiatis dan juga tipe dari australis ya, dimana fauna peralihan ini tersebar di bagian Indonesia Tengah, dan contohnya itu seperti misalnya adalah komodo. Nah, kalau untuk jenis fauna australis ya atau fauna yang hidupnya ada di bagian Indonesia Timur, itu adalah berupa hewan menyusui berukuran kecil ya, dan banyak terdapat hewan menyusui berkantung. Tidak banyak spesies ikan tawar ataupun kera, dan banyak spesies burung berwarna ya. Kita bisa lihat bahwa di daerah bagian timur ada yang namanya burung cendrawasih ya, itu terkenal sekali kan untuk hewan di Indonesia. Nah, itulah tentang 3 tipe atau kelompok hewan berdasarkan persebarannya di Indonesia ya. Ingat, ada asiatis berarti Indonesia Barat,
Kalau dia peralihan berarti Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur berarti dia Australis ya. Oke, itu pembahasan kita untuk kuis kita pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk kuis kita hari ini, oke, siapkan buku latihan kamu dan Ibu akan bacakan soalnya. Yang pertama, apa jenis usaha kelompok yang modalnya berasal dari penjualan saham? Dan jelaskan. 2. Menurut kamu, mengapa pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama, termasuk kekurangan dari bentuk usaha kelompok? Oke, silahkan kalian kerjakan ya di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.